يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال شيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدين والدنيا والآخرة. معاشر الحاضرين والحاضرات jamaah salat fardu subuh rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hingga saat ini Allah berikan kita kesehatan, kesempatan, umur panjang. Kembali kita dikumpulkan olehnya di tempat yang mulia ini insyaallah dengan niat-niat mulia. Yang belum berniat i'tikaf kami ingatkan untuk selalu berniat i'tikaf ketika hadir di dalam masjid. Juga kita niatkan menjalin tali silaturahim, mengkaji ilmu agama, dan kita niatkan sebagaimana apa yang telah diniatkan para ulama kita ketika mereka hadir di dalam masjid. Mudah-mudahan dengan sebab niat-niat yang baik itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang diridhai olehnya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita masih di dalam bab tentang masalah mimpi. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول. Daripada Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iza ra'a ahadukum ru'ya yuhibbuha fa innama hiya min Allah ta'ala falyahmadillaha 'alaiha." Jika seseorang di antara kalian melihat mimpi atau bermimpi dengan mimpi yang ia senangi, dia senang dengan mimpi itu karena mimpi itu menyenangkan, membuat dia gembira, yang dilihatnya adalah sesuatu yang menyenangkan dirinya, maka fa innama hiya min Allah. Mimpi itu murni datang daripada Allah. Allah yang membuat kita ingin bahagia lewat mimpi tadi, dan bisa jadi mimpi itu mimpi yang benar. Falyahmadillaha 'alaiha. Maka kalau sudah bermimpi dengan mimpi yang menyenangkan itu, maka bertahmidlah kepada Allah. Pujilah Allah Subhanahu wa taala. Karena tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah bermimpi mimpi yang baik, mimpi yang betul-betul menyenangkan. Mungkin dia sudah lama ditinggal orang tuanya, tiba-tiba bermimpi ketemu orang tuanya. Itu menyenangkan. Mungkin dia sudah lama ditinggal oleh kakek neneknya, namun suatu ketika dimimpikan oleh Allah seakan-akan bertemu kembali di suatu tempat. Itu menyenangkan. Maka puji Allah Subhanahu wa taala. Bertahmid kepada Allah, rasa syukur kepadanya. Fala yuhaddis biha illa man yuhibbu. Maka jangan ceritakan mimpi tersebut kecuali kepada orang yang ia senangi. Jangan diceritakan kepada orang yang tidak ia senangi. Apalagi musuh. Nanti hasud orang lain. Wa idza ra'a ghaira zalika mimma yakrah. Apabila seseorang mimpi, kata Rasulullah, dengan mimpi yang ia benci, fa innama hiya minasyaitan, maka itu mimpi datang daripada syaitan.
falyasta'iz billah falyasta'iz min syarriha, maka minta tolong kepada Allah daripada keburukan syaitan tersebut. Wala yadhkurha li ahadin, dan jangan disebutkan diceritakan kepada seorang pun. Cukup kita mengetahui, jangan cerita-cerita. Kenapa? Fa innaha la tadurru, karena kata Rasulullah, mimpi buruk itu tidak berpengaruh. Tidak ada berpengaruh, tidak memudaratkan kepada dia. Mimpi dibunuh orang, sibuk bercerita, aduh aku malam tadi dibunuh orang lain. Sekampungan mengetahui. Padahal itu tidak memudaratkan. Itu hanya mimpi. Kenapa mimpi seperti itu? Mungkin waktu tidur ada dendam dengan orang lain, hati kurang bersih. Mungkin waktu tidur tidak ada wudhu. Mungkin waktu tidur entah apa yang dipikirkan, maka setan datang ke situ. Kata setan, ganggulah orang. Masuklah dia dalam khayalan mimpinya. Dalam satu riwayat, Al-Imam Al-Ghazali mengatakan, termasuk Al-Imam Ibnu Al-Qayyim Al-Jauzi mengatakan dalam kitab Ar-Ruh, ketika seseorang itu tidur, maka bukan seakan-akan ada namanya ruhul yaqzah. Ini bukan ruh yang hidup itu, tapi ruhul yaqzah. Itu naik dia ke atas. Ruh yang membuat kita hidup, jasad ini ada tetap di tempat. Cuman ada ruhul yaqzah namanya, itu naik keliling-keliling ke atas. Kalau dia ketemu dengan syaitan, maka dia mimpi buruk. Entah mimpi apa begitu. Kalau dia ketemu dengan yang baik-baik, maka dia mimpi yang baik-baik. Jadi seakan-akan roh kita tuh naik ke atas, melayang-melayang entah kemana. Maka bisa kadang-kadang orang tuh mengigau. Ketika orang mengigau, ketemu yang tidak baik, itu cepat-cepat bangunkan, kasihan dia. Teriak-teriak, rupanya mimpi dikejar ular. Jadi, padahal tidak memudaratkan itu, cuman kita yang kasihan karena dalam mimpi dikejar-kejar. Maka tidak bisa pula lari. Mimpi tidak bisa diatur. Dikejar ular besar seperti rumah katanya. Aduh, sibuk aku lari. Tapi tidak bisa lari katanya. Teriak-teriaklah lagi. Itu karena ketemu syaitan roh tadi. Ketemu syaitan di atas. Akhirnya mimpinya mimpi tidak baik. Tidak usah diceritakan kepada siapa-siapa. Kenapa? Karena mimpi tidak ada pengaruh. Mimpi tidak memudaratkan kita. Mimpi dibunuh orang itu tidak mesti dibunuh kita. Ajal itu tetap di tempatnya. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak akan bisa diakhirkan sesaat pun dan tidak akan bisa dimajukan sesaat pun sedikit. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم Rasulullah bersabda, ar-ru'ya salihah minallah. Mimpi yang baik itu datang daripada Allah. Wal hulmu minasyaitan. Mimpi yang tidak baik, ihtilam, itu datang daripada syaitan. Jadi kalau mimpi-mimpi yang tidak baik, syaitan. Faman ra'a syai'an yakrahu falyanfus an shimalihi salasan. Jika seseorang bermimpi dengan mimpi yang tidak baik, maka caranya tiuplah ke sebelah kirinya 3 kali. Tiup seakan-akan mengusir syaitan. Itu ada syaitan di situ. Dia yang masuk ke dalam mimpi kita. Usir dia. Bagaimana cara mengusir? Tiup sebelah kiri 3 kali. Niat untuk mengusirnya supaya dia menjauh. Wal yata'awwas minasyaitan, dan minta lindunglah daripada syaitan, fa innaha la tadurru, karena syaitan itu tidak ada berpengaruh kepada engkau. Mimpi itu tidak ada berpengaruh, tidak memudaratkan. Jadi kepada syaitan kita minta lindung. Ya.
bergerak-gerak. Sebelah kanan dapat duit. Mata bergerak-gerak, sebelah kiri kadang-kadang bergerak, kadang-kadang sebelah kanan. Perasaan tidak pernah kami bergerak-gerak mata sebelah kanan. Wallahu a'lam, anggap saja itu hal-hal yang baik. Kalau dia sebelah kiri, kalau umpama andai kata pun ada yang tidak baik, tidak memudaratkan. Pokoknya apapun yang sudah ditakdirkan oleh Allah tidak akan meleset. La mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Kalaupun andai kata ada tanda-tanda seperti itu dan kebiasaannya, kalau sebelah kiri bergerak biasanya ada yang tidak baik dan terjadi. Jika sebelah kanan yang bergerak tiba-tiba gaji naik dan terjadi umpama seperti itu. Biasa saja menyikapi. Sebagai tanda saja itu. Ini ada mudarat kayaknya. Dan tidak usah terlampau ditakuti. Kenapa? Tidak akan meleset kepada kita. Kalaupun tetap datang, dia tetap datang. Rezeki kalaupun tidak datang, tidak akan datang. Jadi kalaupun ada tanda-tanda yang tidak baik, tafakulan, kalau ada sesuatu sebelah kanan, mudah-mudahan ada yang baik. Kalau sebelah kiri, ini biasanya tidak baik. Tidak usah terlampau ditakuti. Biasa saja. Karena setiap yang ditakdirkan pasti sampai. Ma quddir yakun. Sahabat Musa al-Asy'ari. Abu Musa al-Asy'ari termenung di suatu tempat. Nabi Muhammad lewat. Ditepuk oleh Nabi bahu beliau. Kaget beliau. Karena termenung. Plok kata Nabi, nepuk bahu. La tuksir hammak ma quddir yakun, kata Rasulullah. Jangan banyak-banyak sedih, apa yang ditakdirkan akan terjadi. Artinya tidak akan meleset itu. Kena musibah, kena penyakit, terlampau dipikirkan tidak akan sembuh juga. Tidak akan meleset. Kalau saatnya sembuh, tetap akan sembuh, tidak akan meleset. Jadi setiap takdir yang Allah buat di Lauhul Mahfuz, cerita hidup kita itu akan sesuai dengan naskah tersebut. Tidak akan meleset. Nah, jadi kita ini menjalani hidup itu sudah ada naskahnya. Naskahnya sudah dibuat oleh Allah, bukan dibuat oleh kita. Dan hidup kita sampai meninggalnya kita akan tercatat, akan kita jalani sesuai dengan naskah yang dibuat oleh Allah. Cerita hidup kita ini. Yang sutradaranya ya Allah yang membuat. Kita hanya pemain-pemainnya saja. Jadi ketika itu biasa saja disikapi, jangan terlampau takut umpama ada tanda-tanda yang tidak baik. Tapi tetap berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dijauhkan daripada bala musibah seperti itu. Nah, sama syaitan tadi, ketika kita mimpi yang tidak baik, disyariatkan cara berlindung bagaimana? Tiup ke sebelah kiri. Itu hanya syariat, hanya isyarat untuk mengusir syaitan. Tapi dia tidak memudaratkan dia, hanya masuk dalam mimpi saja. Cuman supaya jangan mimpi lagi, ya usir dia. Maka tiup 3 kali. Tiup 3 kali ke sebelah kiri, niat mengusir syaitan. Kemudian bagaimana? Tidur saja lah, jangan tidak tidur. Aduh, katanya, jangan-jangan mimpi lagi. Nah, ini nanti kita yang suudzon dengan Allah. Yang penting sudah syariatnya dijalankan, tiup sebelah kiri, mudah-mudahan syaitannya hilang. Kemudian tidur pakai baca-bacaan. Kan sudah disyariatkan. Ada yang namanya Al-Mu'awwidzatain, 2 ayat perlindungan. Nabi Muhammad tidak pernah meninggalkan 2 ayat ini ketika tidur. Bahkan dalam satu riwayat, zikirnya Nabi Muhammad ketika akan tidur itu lebih banyak dibanding zikirnya setelah sholat. Itu Nabi Muhammad. Jadi sebelum tidur kadang-kadang beliau baca Al-Kahfi. Al-Mu'awwidzatain itu jelas. Ibaratnya itu setengah jam beliau itu wirid, baca-baca Quran ini, baru beliau tidur. Kalau kita ambil bantal, tiarap, langsung morong, tanpa pikir apa-apa. Maka tiarap itu tidurnya cara syaitan tidur tiarap. Kayak biawak itu tidur. Cara Nabi bagaimana? Baring beliau.
Letakkan kalau tidak pakai bantal, tangan lipat, telapak tangan itu diketuk seperti ini. Nah, letak di bawah pipi kanan, karena baringnya ke sebelah kanan hadap kiblat. Nah, itu cara Nabi Muhammad, lambung kanan ke sebelah. Atau kalau tidak, telentang. Yang sebelah kiri bagaimana? Boleh, cuman kalau sudah bosan ke kanan, bosan telentang kiri, tapi kebanyakan ke kanan. Tiarap itu cara setan tidur. Jadi kalau senang tidur, ada yang senang tidur, pokoknya aku tidak bisa tidur kecuali tiarap katanya. Bil bantal, lok tiarap begitu. Baru bisa tidur. Itu cara setan tidur, jangan diikuti. Cuman terbiasa, ya biasakan lagi telentang. Telentang katanya ini, silau, matikan lampu atau tutup pakai bantal. Ini susah. Ada yang malah terbiasa telentang, aku coba tidur malah sesak napas. Ini kita terbiasa telentang. Yang biasa tiarap itu karena terbiasa sehingga enak tiarap. Jangan dibiasakan tiarap. Jadi itu syariatnya ketika mimpi buruk. Dalam riwayat lain, caranya seperti ini. Wa an Jabir radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala idza ra'a ahadukum ar-ru'ya yaqrahu. Kata Rasulullah, jika salah seorang di antara kalian melihat mimpi yang ia tidak senangi, falyabsuq an yasarihi salasan. Berludahlah ke arah kiri 3 kali. Maka ulama hadis mengomentari, menggabungkan 2 hadis. Tadi katanya tiup, ini katanya beludah. Maka kata ulama, tiupnya itu tiup separuh beludah, bukan itu tambah senang setan. Aduh, enak kena angin. Ini bukan seperti itu. Nah, seperti itu. Tidak pula keluar ludahnya. Pas sebelah kiri istri, Pak. Amok istri. Ludah aja. Tengah malam pula. Jadi separuh beludah, separuhnya nah, isyarat seperti itu. Itu seakan-akan menghina syaitan tadi. Tapi kalau kenapa nih kata istri, kayak hujan nih. Nah, rupanya suami meludah-ludah ke muka istri. Hujan apa namanya? Hujan gerimis. Maka tidak enak pula hujan tadi. Hujan tengah malam. Jadi beludah sambil niup sambil beludah. Rasa menjadi seperti itu. Itu menghinakan syaitan. Waduh, kata syaitan ketahuan. Wal yasta'iz billah minasyaitonir salasan, dan minta perlindungan kepada Allah daripada syaitan itu 3 kali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian wal yatahawwal an jambihi allazi kana alai. Berpindah dari arah yang ia asalnya tidur. Kalau dia tidur itu umpama sebelah kanan, miring, tiba-tiba mimpi yang tidak baik sampai ngigau, terbangun, malah berkeringatan. Maka caranya tiup 3 kali duduk tuh, tiup kali sebelah kiri 3 kali, minta perlindungan dengan Allah, bisa membaca wal mu'awwizatain, al-falaq an-nas, kemudian baring kembali. Dan jangan lagi ke sebelah kanan, usahakan sebelah kiri atau telentang. Kalau asalnya sebelah kiri, mimpi pindah ke sebelah kanan. Jangan mimpi lagi jangan tetap sebelah kiri. Khawatir nanti dia masih tinggal di situ. Tetap di sebelah kiri, dia rupanya mimpi. Dia kemudian bangun, tidur lagi, tetap sebelah kiri. Itu kadang-kadang bisa kembali mimpinya, tapi pindah sebelah kanan. Atau cara selanjutnya, tafaulat, minta ganti kepada Allah dengan mimpi yang baik, bantalnya dibalik. Itu mirip-mirip dengan cara minta hujan istisqa. Orang minta hujan istisqa kan sunnah. Khatib ketika dia khutbah nanti berdoa balik
apa namanya, sorbannya dibalik. Kalau sebelah sini ada rumbenya, sini tidak ada, maka dibalik. Ini dibalik ke sebelah sini, ini dibalik ke sebelah sini. Yang di bawahnya balik ke atas, yang atas balik ke bawah. Itu namanya tafaulan. Mudah-mudahan yang asalnya panas diganti dengan hujan. Mudah-mudahan yang asalnya kemarau diganti dengan penghujan. Mudah-mudahan yang tadi asalnya mimpi yang tidak baik dibalik bantalnya. Mudah-mudahan mimpi menjadi mimpi yang baik. Dan kita pun berbalik di tempat lain. Kalau asalnya sebelah kanan, menghadaplah sebelah kiri atau terlentang. Kalau asalnya sebelah kiri, menghadaplah sebelah kanan atau terlentang. Kalau asalnya terlentang, maka hadap sebelah kanan. Telungkup, jangan. Telungkup itu kembali kepada cara syaitan tidur. Habis tentang masalah mimpi. Kitabus Salam, kitab tentang menerangkan masalah pengucapan salam. Babu fadli salam wal amri bi ifsyaihi. Bab menerangkan tentang keutamaan mengucap salam dan perintah menyebarkan salam. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhallazina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman, la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum. Jangan kalian masuk rumah kecuali rumah-rumah kalian. Hatta tasta'nisu, boleh masuk rumah sampai meminta izin dulu. Wa tusallimu ala ahliha, sudah minta izin, salam dengan yang punya rumah atau penduduk di dalam rumah tadi. Salam dan minta izin beda. Minta izin itu bahasanya bolehkah masuk. Salam itu assalamualaikum, beda. Kadang-kadang orang nyelonong masuk, tapi dah ucap salam tadi katanya. Salam bukan izin. Masuk dia bukanya pintu. Assalamualaikum. Langsung masuk jalan ke dalam. Itu bukan minta izin namanya, itu ucap salam. Minta izin dulu, ucapkan salam. Atau salam dulu, baru minta izin. Boleh dibalik. Wa in kana baitu ummih wa banih. Sekalipun rumah itu rumah ibunya dan rumah anaknya. Jadi sekalipun rumah ibu kita, rumah anak kita, tetap ucapkan salam minta izin. Karena tidak tahu kita lagi apa tuh anak di dalam, lagi apa nanti ibu di rumah kita. Kadang-kadang kan seperti itu. Orang tua dan kita sudah pisah. Kenapa? Karena kita sudah berkeluarga. Orang tua tinggal berpisah. Ketika kita ke rumah mereka atau ketika orang tua ke rumah anaknya, tetap jangan nyelonong. Masuk minta izin dulu. Assalamualaikum. Ini abah nih. Oh, masuk kata anaknya. Masuk. Khawatir apa-apa di dalam, tidak tahu kita. Kecuali nanti memang izinnya sudah didahulukan. Apa? Nah, pokoknya kalau datang ke sini jangan izin masuk saja, kata orang tua. Itu silahkan masuk, tinggal salam. Setiap datang ke rumah orang tua, assalamualaikum, nyelonong masuk. Kenapa? Memang sudah diizinkan dari asal oleh orang tua. Itu caranya, minta izin dan salam itu berbeda. Jadi assalamualaikum, bolehkah masuk? Boleh, kata yang punya rumah, masuk. Atau ketok pintunya. Siapa? Saya, tetangga sebelah kiri. Oh, masuk. Baru ucapkan assalamualaikum. Nabi Muhammad seperti itu. Padahal anak Nabi Muhammad itu ke rumah Siti Fatimah kadang-kadang sehari 2 kali. Karena Siti Fatimah itu yang paling mirip dengan Nabi Muhammad. Anak perempuan tapi wajah paling mirip dengan Nabi Muhammad. Anak bungsu.
Dan biasa anak bungsu itu memang dicintai betul biasanya. Anak bungsu dan hidup lama. Yang lainnya itu meninggal waktu kecil. Ya, dan juga terlampau kecil, cuman meninggal duluan sebelum Nabi Muhammad. Siti Fatimah meninggal setelah Nabi Muhammad. Nah, itu bedanya. Siti Fatimah meninggal 6 bulan setelah meninggalnya Nabi Muhammad. Muda juga masih. Jadi setiap hari rata-rata Nabi Muhammad kalau ingin pergi berperang singgah ke rumah Fatimah. Jenguk dulu anak. Kadang-kadang tidak berperang pun sehari 2 kali. Pagi ke rumah Siti Fatimah. Nanti petang ke sana lagi. Sekalian melihat cucu. Hasan dan Husain. Nah di situ cuman cucu Nabi Muhammad yang lain meninggal. Jadi Siti Fatimah yang agak lama. Itu pas datang ke rumah Siti Fatimah, tidak langsung masuk Nabi Muhammad. Beliau ucapkan salam. Kata Rasulullah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bolehkah aku masuk? A'adkhulu? Bolehkah aku masuk? Kata Siti Fatimah, engkau sendirian atau dengan orang lain? Kata Rasulullah, Ma'i Imran bin Husain. Aku bersama Imran bin Husain. Kalau begitu kata Siti Fatimah, jangan masuk. Kenapa? Karena aku mempunyai pakaian yang robek. Siti Fatimah, anak Nabi Muhammad, anaknya yang pemimpin tertinggi, mempunyai pakaian robek. Tidak pakai jilbab. Nah, pakaiannya pun robek saking miskinnya hidup. Saking sederhananya Siti Fatimah dikawinkan dengan Imam Ali bin Abi Thalib. Kalau Nabi Muhammad ingin Siti Fatimah itu bahagia, sugih di dunia, tinggal Nabi Muhammad kawinkan dengan sahabat Utsman. Sahabat Utsman berduit sedikit. Cuma Nabi Muhammad tidak seperti itu pikirannya. Dicarinya Imam Ali bin Abi Thalib. Padahal Umar sudah melamar. Dia didiamkan oleh Nabi Muhammad. Yang lain melamar, didiamkan oleh Nabi Muhammad. Menjawab iya tidak. Yang lain itu bilanglah kepada Imam Ali, wahai Ali, ini jangan-jangan Nabi Muhammad menghadang engkau nih kayaknya. Kata Imam Ali, tidak mungkinlah aku. Apalah dapat. Aku miskin, hidup tidak punya apa-apa. Dari kecil pun ikut Nabi Muhammad juga. Kemana-mana aku ikuti Nabi Muhammad. Cuman Imam Ali itu ilmunya tinggi. Nah disitulah ana madinatul ilm wa aliyun babuha. Aku nih kata Rasulullah kotanya ilmu. Tapi kalau ingin masuk dalam kotanya ilmu, lewatlah Imam Ali bin Abi Thalib. Beliau zuhud. Akhirnya cobalah tes. Jangan-jangan kalau engkau yang melamar Siti Fatimah diterima oleh Nabi Muhammad. Akhirnya memberanikanlah Imam Ali bin Abi Thalib. Pas dilamar langsung diterima oleh Rasulullah. Jadi Nabi Muhammad memilih menantu lihat yang alim, bukan yang sugih. Sehingga pas menikah dengan Imam Ali itu kalau dianggap maharnya, anggaplah duit sekarang kurang lebih 5 jutaan lebih, 5.500.000 lah diduitkan. Duit sekarang, katanya mahal berarti aku mahar 300.000 cuma. Atau mahar seperangkat alat sholat paling habis 1 juta. Memang jujurannya berapa? Jujurannya 30 juta, 40 juta. Maharnya memang seperangkat alat sholat. Emas 1 gram. 1 gram paling 1 juta. Nabi Muhammad itu tidak pakai jujuran. Cuman mahar itu sudah seluruhnya. Kurang lebih 5.500.000. Sebagiannya dibelikan wewangian, sebagiannya dibelikan baju, sebagiannya dibelikan selimut. Maka selimut itulah kata Siti Fatimah yang kami pakai dengan suami saya Imam Ali bin Abi Thalib ketika mengembala dan ketika tidur. Ketika mengembala kambing, selimut dibuat tempat duduk. Ketika tidur, selimut dibuat untuk selimut. Yang kalau kami naikkan ke atas, kaki kami kelihatan. Yang andai kata diturunkan ke bawah, maka muka kelihatan. Artinya selimut tidak bisa menutup seluruh badan. Nah itulah kesederhanaan beliau. Laki zuhud, tapi alim.
baju saja robek, baju tuh robek. Jangan masuk ya Rasulullah, aku malu. Kenapa? Baju robek. Akhirnya kata Rasulullah ini sorban. Nah, sorban Nabi beliau angkat, lempar lewat atas. Artinya berlubang itu di atas. Bukan permanen seperti sekarang. Lempar lewat atas, diambil oleh Siti Fatimah, kemudian ditutup ke badannya sampai dibuat menjadi jilbab panjang. Ridha Nabi Muhammad itu panjang. Baru diperbolehkan masuk. Ketika masuk Rasulullah, masuk Imran bin Husain, rupanya Siti Fatimah lagi menggiling gandum untuk membuat roti. Orang sana roti itu tidak ada beras, dia gandum. Dilihatnya ada Imam Hasan, ada Imam Husain. Sedih Nabi Muhammad melihat Siti Fatimah, baju robek. Kata Rasulullah, demi Allah wahai Fatimah, aku menikahkan engkau dengan pemuda, pemimpin di dunia, pemimpin di akhirat. Itu Imam Ali bin Abi Thalib. Orang sekarang melihat, waduh, anakku tidak berbaju. Mana lakimu? Engkaunya apalah jadi laki? Bekerja apa tidak nih? Paning kepala lakinya. Nah ini Siti Fatimah ya. Tidak Nabi Muhammad. Padahal sahabat Utsman melamar, cuma tidak diterima oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Imam Ali yang dicari oleh Nabi Muhammad. Itu Nabi Muhammad masuk ke rumah anak pun pakai salam dan minta izin. Adkhulu, bolehkah aku masuk? Bayangkan kalau waktu itu Nabi Muhammad nyelonong bersama Imran bin Husain, anak terbuka aurat, kan tidak pantas. Jadi ucapkan salam, kemudian minta izin kepada yang punya rumah, termasuk rumah saudara, anak dan orang tua. Kecuali memang sudah izin sebelum diizinkan sebelumnya. Pokoknya kalau datang ke sini masuk saja, apa yang dimakan dapur makan saja kata orang tua. Tak usah minta-minta izin lagi, aku ini mama engkau. Nah, ya berarti seperti itu, masuk saja langsung. Langsung ke ruang belakang. Ada kerupuk, hantam kerupuk. Ada nasi, hantam nasi. Itu senang malah orang tua. Dilihatnya anaknya kayak dulu, ingat-ingat waktu dulu. Aduh, sama engkau nih kayak kecil-kecil dulu, makan kerupuk saja kerjaan. Nah, senang malah orang tua kadang-kadang. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillah." Jika kalian masuk ke dalam rumah, maka salamlah atas diri kalian sebagai penghormatan daripada Allah. Mubarakatan thayyibah, dan supaya diberkahi dengan berkah yang baik. Artinya kalau kita masuk dalam rumah, rumah itu tidak ada berpenghuni. Itu rumah-rumah kita dan yang berdiam kita sendiri. Kemana kita mengucapkan salam? Anak tidak ada, kemana? Liburan. Kata siapa tadi? Liburan keluarga. Nah nanti apa namanya minggu depan kita sunyi sini. Kata siapa namanya? Yang di pintu siapa namanya? Ah, yang nguap ke sini. Jiji. Minggu depan kita libur sini kata Jiji. Seni liburan, mungkin dia mau ke Padang itu kayaknya. Ah ya sepi jamaahnya, liburan. Jamaah sepi pengajian tetap jalan itu. Dia ke Padang kayaknya ini. Mau ke Padang dia kayaknya. Balik kampung. Rupanya sepi. Rumah dia sendiri tempat suaminya, anak pergi sama ibunya tidak ada. Apakah masih sunat mengucapkan salam? Sunat masih ucapkan salam. Bagaimana cara mengucapkan salam? Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Assalamualaikum wassalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Salam atas kami. Jadi salam kepada diri sendiri. Kita masuk mengucapkan salam kepada diri sendiri. Wa ala ibadillahi sholihin, dan kepada hamba-hamba Allah yang soleh di dalam rumah ini. Nah rumah itu tidak sunyi sebenarnya. Kadang-kadang ada jin yang tinggal di sana, cuma tidak pernah ganggu kita karena dia orang soleh. Malaikat-malaikat ada di sana. Karena seluruhnya itu malah lebih banyak populasinya dibanding manusia.
Malaikat itu jauh lebih banyak. Jin itu dari dulu sampai sekarang jauh lebih banyak. Cuman kita syukurnya tidak melihat itu saja. Jadi seakan-akan tidak ada. Jadi kalau kita masuk ke rumah yang kosong atau ke rumah kita sendiri atau rumah orang lain atau bangunan kosong, maka tetap ucapkan salam. Salam tadi untuk penghormatan kepada kita, kepada rumah tersebut, kepada yang di dalamnya. Dan supaya diberkahi rumah tadi. Jadi bagaimana mengucapkan salam? Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Kalau umpama dia masuk ke rumah itu dia nyangka ada orang, tetaplah assalamualaikum, assalamualaikum. Masuk dia. Nah, mana orangnya nih? Mana mama nih? Mana abah nih? Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Assalam atas kami dan kepada hamba-hamba Allah yang saleh. Tinggal masuk dalam. Karena sudah ada izin sebelumnya. Itu caranya kalau kita masuk rumah tanpa ada penghuninya. Tetap ucapkan salam, jangan tidak mengucapkan salam. Itu menambah keberkahan rumah. Kalau rumah tidak diucapkan salam, banyak tidak baiknya. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa idza quyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha." Jika kalian diucapkan salam dengan satu penghormatan salam, maka balaslah salam itu, kata Rasulullah, kata Allah Subhanahu wa taala, dengan yang lebih baik atau sepantarnya. Pokoknya kalau kita diberikan salam oleh orang lain, caranya balas sekurang-kurangnya sama. Kalau bisa lebih baik, lebih panjang. Kata kawan, Assalamualaikum. Kita balas, Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu adalah sudah panjang ya. Kalau orang mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi, maka jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panjangi lagi. Rupanya kawan panjang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita panjangi lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh wa ridwanu. Titik sampai di situ. Lebih daripada itu tidak pernah diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi caranya seperti itu. Malas panjang-panjang. Dengarkan kawan tadi apa yang diucapkan. Assalamualaikum katanya. Balas waalaikumsalam. Nah, sama tuh. Sepantar dua kalimat assalamualaikum kita balas waalaikumsalam. Jangan alaikum. Jangan. Itu betul-betul tidak baik, bahkan mendoakan yang tidak baik. Assalamualaikum, salam. Nah, itu sama. Itu malas betul berarti. Nambahi itu hukumnya sunnah. Menjawab itu kalau kita sendirian hukumnya wajib. Menjawab dengan standarnya itu hukumnya wajib. Menambahi hukumnya sunnah. Jadi kalau kawan mengatakan kita sendirian di situ, Assalamualaikum, yang pertama kali mengucapkan salam hukumnya sunnah. Yang menjawab kalau kita sendirian wajib kita jawab. Sekurang-kurangnya menjawab sama dengan salam orang tadi. Menambahinya hukumnya sunnah. Jadi kalau kita jawab Waalaikumsalam itu standar jawaban yang wajib. Warahmatullah ditambah sunnah karena dia tidak menambah warahmatullah. Jadi hukumnya yang pertama yang mengucapkan sunat, yang menjawab wajib kalau dia sendirian, kalau dia banyak orang satu yang menjawab itu sudah melepas kewajiban karena hukumnya hanya sekedar fardu kifayah. Menambah menjawab daripada standar yang diberikan kepada kita hukumnya sunnah. Satu orang pun tidak ada yang menjawab seluruhnya berdosa. Jadi jangan tidak dijawab, wajib dijawab. Dan yang masuk harus paham juga. Jangan setiap masuk salam, salam, salam. Dilihat-lihat keadaan. Umpama orang sedang pengajian tidak usah mengucapkan salam. Karena orang konsentrasi pengajian, dia masuk Assalamualaikum. Nah, sibuklah. Orang melihat ke belakang. Itu merusak pengajian. Jadi kalau pengajian atau apa-apa, jangan salam, masuk saja, masuk, duduk di majelis, selesai. Caranya demikian, mudah-mudahan kajian kita bermanfaat,
mudah-mudahan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita sambung tentang salam pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بين الظالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى